Pointer-pointer untuk Irianto biar agak melek matanya, Pak. Hatinya kan kemarin tertutup, Pak. Sekarang mudah-mudahan terbuka. Ya kan, makanya jangan ada dusta di antara itu. Nah makanya ini tolong berpikir, ya kan, segera dalam pikirannya ambil sikap, ya kan, serahkan tuh. Iya, setuju. Biar apa? Biar bagus, ya kan? Bukan benci, bukan, kita tetap teman, kita bersahabat. Nah kalau begitu ke rumah gua ngopi masih bisa, ya kan? Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf, jangan ada yang tersinggung karena saya orang politik dan saya, ya kan, kita ingin bahwa program ke depan ini harus lebih baik. Musrembang Mekarsari, anggota DPRD sorot kepemimpinan Ketua LPM, usulkan mundur dari jabatan. Mekarsari, tanggal 5 Februari tahun 2025 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang, yang diadakan pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, di Kelurahan Mekarsari berlangsung dengan ketegangan yang memanas seiring dengan sorotan tajam terhadap kepemimpinan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM setempat. Insinyur Edi Sitorus, salah seorang anggota DPRD, dengan tegas mengkritik kepemimpinan Ketua LPM yang dinilai tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan Edi ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang hadir, termasuk tokoh-tokoh penting dalam acara tersebut. Edi Sitorus menyatakan bahwa LPM harus memegang teguh prinsip netralitas, baik dalam urusan pemerintahan maupun kepentingan pribadi. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir, yang seakan sepakat dengan pandangan Edi terkait kondisi kepemimpinan LPM yang dianggap tidak objektif. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua LPM juga disuarakan oleh Cepi Supriyatna SE, Sekretaris LPM Mekarsari. Gini, masalahnya tidak ada transparansi atas kinerja LPM. Itu tidak pernah diberi informasi. Ini adalah SK LPM yang ditandatangani oleh Pak Lurah Bahrudin. Ya. Nah, di dalam kepengurusan ini terdapat Ketua Irianto, Sekretaris 1 saya sendiri Cepi Supriyatna, Sekretaris 2 Agus Muslim, Bendahara Rizky Aditya Putra, yang sampai saat ini tidak pernah ada orangnya. Bendahara ini. Ada lagi Pak, ya, seperti Asep Mislan, dia sebagai bidang ekonomi dan kreatif. Sampai saat ini pun saya tidak pernah tahu orangnya. Ada lagi Dr. Dona Imelda di bidang ekonomi dan kreatif. Sampai saat ini pun tidak pernah tahu. Bahkan sudah 2 kali rapat evaluasi LPM, tidak pernah ada nih orang 3 orang ini. Sudah selesai. LPM yang akan tertunjuk nanti, dia harus mempunyai sikap yang bijaksana, transparansi, dan bisa bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya. Cepi mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan lembaga. Dengan adanya struktur yang terdaftar, dengan nama-nama yang terpampang, sampai saat ini kami belum pernah bertemu atau melihat bendahara, bahkan tidak ada laporan keuangan selama 2 tahun berjalan. Saya merasa tidak dihargai karena tidak diundang dalam musrembang ini, dan informasi terkait acara pun tidak sampai kepada saya, keluhnya dengan nada kesal. Selain itu, Ketua LSM MPL yang turut hadir dalam acara tersebut turut menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Ketua LPM. Menurutnya, pernyataan Edi Sitorus menggambarkan adanya rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan lembaga terhadap kinerja yang kurang transparan dari Ketua LPM Mekarsari. Dr. Handes Edi Yahya, MM, salah satu anggota LPM Mekarsari, juga turut mendukung pendapat Edi Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi siang acara musrembang, sepertinya ada yang tidak secara organisasi. Kenapa saya bilang begitu? Seharusnya yang datang di musrembang itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Secara organisasi itu KSB. Tapi oleh ketua, itu sekretaris tidak dikasih tahu, bendahara nggak tahunya ada di mana. Akhirnya sepertinya ini kan single fighter, suka-sukanya dia. Saya sebagai anggota LPM sendiri yang sudah ikut di organisasi LPM ini 2 tahun, melihat
kondisi seperti ini. Tadi juga udah disinggung oleh anggota DPR Pak Edi Sitorus, ya harusnya dia mundur gitu, karena tidak menjalankan organisasi secara baik. Jadi itu aja. Sekali lagi saya mengharapkan keikhlasan Ketua LPM Saudara Herianto itu untuk tahu diri apakah dia layak jadi ketua atau tidak. Karena dari intern organisasi sendiri banyak yang tidak suka sama dia. Gitu. Saya setuju jika Ketua LPM Mekarsari mundur dari jabatannya. Kepemimpinannya sudah tidak lagi memenuhi syarat dan terkesan hanya mengutamakan kepentingan pribadi, ujarnya dengan tegas, menambahkan bahwa Ketua LPM seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Ketegangan yang terjadi dalam musrembang ini menandakan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap kepemimpinan Ketua LPM Mekarsari. Jika tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan, perubahan struktural dalam lembaga ini kemungkinan besar akan terjadi. Masyarakat berharap agar keputusan mengenai kepemimpinan LPM dapat diambil dengan rendah hati, tanpa adanya paksaan atau intervensi kepentingan pribadi. Hilman, NPTV. Terima kasih. Menyikapi musrembang tadi di Mekarsari, saya menyikapi yang disampaikan oleh anggota DPRD Depok, yaitu Pak Edi Sitorus. Ada 3 yang saya sikapi di dalam hal itu. Pertama, keterkaitan dengan Ketua LPM. Ya, Ketua LPM ini di sini kan berpengaruh. Kenapa? Oh, di wilayah Mekarsari, siapa Ketua LPM-nya? Oh, Irianto. Dia memilih mana ke sana, akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di Mekarsari karena dilihat Ketua LPM-nya siapa di sini. Ini berpengaruh. Makanya dalam hal ini Ketua LPM ini harus netral, tidak berpolitik, tidak berpartai. Itu